Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penyusutan sebagai tugas performan tes pengganti UAS pada mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ervia Erisa MPD. Yang pertama akan saya bahas tentang pengertian dari penyusutan. Penyusutan atau sering disebut juga dengan depresiasi ini adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam bidang akuntansi dan bisnis. Penyusutan adalah suatu biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Atau dengan kata lain, penyusutan ini juga bisa diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari fix aset menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari fix aset tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan adalah satu, harga perolehan, yaitu harga barang yang ditambah dengan biaya-biaya yang menyertainya. Yang kedua, harga buku aktiva tetap, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga, nilai residu atau nilai sisa, yaitu perkiraan nilai aktiva tetap selama digunakan sesuai umur ekonomis. Yang keempat, umur ekonomis, yaitu perkiraan usia barang atau batas waktu. Selanjutnya akan kita bahas tentang perhitungan penyusutan. Untuk mengetahui besarnya penyusutan atau depresiasi yang terjadi pada aktiva tetap, ada 4 metode penyusutan yang akan kita bahas di sini. Di antaranya adalah 1. Metode garis lurus. Yang kedua, metode satuan jam kerja aktiva. Yang ketiga, metode satuan hasil produksi. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus disebut juga metode presentasi tetap dari harga pembelian. Metode ini sering disebut sebagai straight line method, merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunaannya. Metode garis lurus ini, jika biaya perolehan aktiva sama dengan A, nilai sisa atau residu sama dengan S, perkiraan umur manfaat aktiva sama dengan N, maka besarnya penyusutan tiap periode D dapat dirumuskan sebagai D sama dengan A dikurangin S dibagi N. Persentase penyusutan dapat dinyatakan dengan R sama dengan S dibagi A kali 100%. Contoh soal. Harga beli sebuah mesin 4 juta rupiah dengan taksiran umur manfaat 5 tahun dan mempunyai nilai residu 500.000. Maka berapa nilai beban penyusutan tiap periodenya, berapa persentase penyusutannya, dan buatkan daftar penyusutannya. Untuk menjawab pertanyaan di atas diketahui bahwa A sama dengan 4 juta, S sama dengan 500.000, dan N sama dengan 5 tahun. Maka D sama dengan A dikurangin S dibagi N sama dengan 4 juta dikurangin 500.000 dibagi 5 sama dengan 700.000. Jadi besarnya penyusutan tiap tahun adalah 700.000. Untuk persentase penyusutannya adalah R sama dengan D dibagi A kali 100%, sama dengan 700.000 dibagi 4 juta kali 100% sama dengan 17,5%. Jadi persentase penyusutannya adalah 17,5%. Untuk daftar penyusutannya bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Untuk angka 4 juta ini adalah angka aktiva. Lalu untuk 700.000 ini adalah beban penyusutan setiap tahunnya. Dan angka 500 adalah angka residu atau sisa yang kita peroleh di akhir periode. Untuk metode yang kedua yaitu metode satuan jam kerja aktiva. Metode ini disebut juga sebagai service hours method. Perhitungan metode ini berdasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya daya guna suatu aktiva. Dalam metode ini, beban penyusutan untuk suatu periode tergantung pada jam kerja aktiva yang dipakai. Untuk metode satuan jam kerja aktiva dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan A dikurangin S dibagi N, yang mana N sama dengan jumlah jam kerja, S sama dengan nilai residu, A sama dengan nilai aktiva, dan R adalah tingkat penyusutan. Contoh soal, biaya perolehan aktiva senilai 8 juta rupiah dan nilai residu ditaksir 2.500.000 rupiah. Umur manfaatnya 10.000 jam dengan perincian sebagai berikut. Tahun pertama 3.000 jam, tahun kedua 2.500 jam, tahun ketiga 1.500 jam, tahun keempat 1.000 jam, dan tahun kelima 2.000 jam. Hitunglah tingkat penyusutan dan daftar penyusutannya.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diketahui bahwa A sama dengan 8 juta rupiah, S sama dengan 2.500.000, dan N sama dengan 10.000 jam. Maka R sama dengan A dikurangin S dibagi N sama dengan 8 juta dikurangin 2.500.000 dibagi 10.000 sama dengan 550. Jadi, setiap 1 jam kerja penyusutannya sebesar Rp550. Untuk besar tingkatan penyusutannya adalah di tahun pertama 3.000 dikalikan 550 sama dengan 1.650.000. Untuk tahun kedua 2.500 dikalikan 550 sama dengan 1.375.000. Untuk tahun ketiga 1.500 dikalikan 550 sama dengan 825.000. Untuk tahun keempat sama dengan 1.000 dikalikan 550 sama dengan 550.000. Dan pada tahun kelima sama dengan 2.000 dikalikan 550 sama dengan 1.100.000 rupiah. Untuk daftar penyusutannya bisa diperhatikan tabel di bawah ini. Untuk nilai 8 juta adalah nilai aktiva dan nilai beban penyusutan ini adalah hasil perkalian dari jam kerja dikalikan penyusutan tiap jam. Lalu untuk 2.500.000 ini adalah nilai residu pada akhir periode. Untuk yang ketiga, metode satuan hasil produksi. Perhitungan besar penyusutan dengan metode satuan hasil produksi atau SHP dihitung berdasarkan banyaknya satuan hasil produksi yang dihasilkan dari suatu aktiva. Metode ini disebut juga sebagai Productive Output Method. Jika tingkat penyusutan sama dengan R, biaya perolehan sama dengan A, nilai sisa sama dengan S, jumlah satuan hasil produksi sama dengan N, maka berlaku rumus R sama dengan A dikurangin S dibagi N. Contoh soal, jika suatu aktiva senilai 12 juta rupiah ditaksir bahwa umur manfaat aktiva tersebut adalah 5 tahun dengan hasil produksi 25.000 satuan hasil produksi, tahun pertama menghasilkan 9.000 SHP, tahun kedua menghasilkan 7.000 SHP, tahun ketiga menghasilkan 5.000 SHP, tahun keempat menghasilkan 2.000 SHP, dan tahun kelima menghasilkan 2.000 SHP. Aktiva tersebut mempunyai nilai residu senilai 2 juta rupiah, maka tentukanlah tingkat penyusutan dan daftar penyusutannya. Dari soal di atas diketahui bahwa A sama dengan 12 juta rupiah, S sama dengan 2 juta, dan N sama dengan 25.000 SHP. Maka R sama dengan A dikurangin S dibagi N sama dengan 12 juta dikurangin 2 juta dibagi 25.000 sama dengan 400. Jadi setiap satuan hasil produksi tingkat penyusutannya sebesar 400 rupiah. Untuk beban atau tingkat penyusutannya adalah untuk tahun pertama 9.000 dikalikan 400 sama dengan 3.600.000, tahun kedua 7.000 dikalikan 400 sama dengan 2.800.000, dan untuk tahun ketiga 5.000 dikalikan 400 sama dengan 2 juta, dan tahun keempat 2.000 dikalikan 400 sama dengan 800.000, dan tahun kelima sama dengan 2.000 dikalikan 400 sama dengan 800.000. Untuk daftar penyusutannya bisa diperhatikan dari tabel di bawah. Untuk nilai 12 juta rupiah ini sebagai nilai aktiva, dan untuk angka 400 ini adalah penyusutan setiap satu hasil produksi. Maka diperoleh pada tahun kelima itu hasil residunya sebesar 2 juta rupiah. Yang keempat, metode jumlah bilangan tahun. Metode ini disebut juga sebagai Sum of the Year Digits Method. Berdasarkan metode ini, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Cara menghitung besar penyusutan dengan metode ini adalah dengan menggunakan pecahan angka tahun sebagai pembilang dan jumlah bilangan tahunnya sebagai penyebut. Pada metode ini, nilai pembilang selalu turun dari tahun ke tahun dan nilai penyebutnya tetap konstan. Contoh soal, biaya perolehan suatu aktiva sebesar 10 juta. Diperkirakan umur manfaat aktiva tersebut adalah 4 tahun dan nilai sisanya sebesar 2 juta rupiah. Maka tentukan besar penyusutan tiap tahun dan daftar penyusutannya. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, diketahui bahwa A sama dengan 10 juta, S sama dengan 2 juta, bilangan tahun atau N sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10, maka besar penyusutan di tahun pertama adalah 4/10 dikali 8 juta rupiah sama dengan 3.200.000 rupiah.
Untuk tahun kedua, 3/10 dikali 8 juta sama dengan 2.400.000. Untuk tahun ketiga, sama dengan 2/10 dikali 8 juta sama dengan 1.600.000. Dan untuk tahun keempat sama dengan 1/10 dikalikan 8 juta sama dengan 800.000. Untuk daftar penyusutannya, perhatikan baik-baik tabel di bawah ini. Untuk nilai 8 juta ini diperoleh dari nilai aktiva dikurangin nilai residu, yaitu 10 juta dikurangin 2 juta. Dan untuk tingkat penyusutannya, dari tahun ke tahun dia mengalami penurunannya, dari 4/10, 3/10, 2/10, dan 1/10. Demikian penjelasan materi dari saya tentang penyusutan dan metode-metode untuk cara menghitungnya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.